Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 10 BDP? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan lancar kegiatan belajar di rumahnya, serta betul-betul memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar di rumah. Untuk materi pembelajaran komunikasi bisnis, materi sebelumnya kalian telah mempelajari yaitu prosedur rapat dan telah mempraktekkan bagaimana tata cara memimpin suatu rapat. Nah, berikutnya kalian akan mempelajari yaitu menerapkan prosedur interview atau wawancara. Dengan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengetahui prosedur interview atau wawancara dengan lengkap dan dapat mempraktekkan interview dengan seseorang sesuai dengan prosedur interview dengan penuh percaya diri. Apabila telah selesai melaksanakan tugas belajar mengajar atau sekolah selama 3 tahun di SMK Budi Bakti Ciwidey, bisa saja kalian akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu ada yang kuliah atau bisa saja akan melamar pekerjaan atau bekerja. Nah, dalam melamar pekerjaan biasanya pihak perusahaan melaksanakan suatu tes, ada berupa tes tertulis dan berupa tes interview atau wawancara. Nah, mudah-mudahan ilmu ini berguna atau bermanfaat sebagai bekal apabila kalian nanti mengalami proses interview di suatu perusahaan. Hal yang pertama yang harus diperhatikan dalam melamar pekerjaan, terutama pada saat interview atau wawancara, biasanya yang pertama yaitu penampilan secara fisik. Artinya, penampilan fisik ini dari cara berpakaian. Nah, biasanya orang itu melihat sebelum gaya bicaranya seperti apa, biasanya dari penampilan terlebih dahulu, yaitu dari cara berpakaiannya. Nah, untuk pakaian ini biasanya harus dibedakan antara pakaian seperti biasa sehari-hari dan pakaian untuk melamar pekerjaan biasanya lebih ke formal. Nah, di sini akan dibedakan pakaian bagi perempuan harus apa saja dan bagi laki-laki apa saja. Yang pertama bagi perempuan yaitu untuk sepatu gunakan hak sepatu yang tidak terlalu tinggi dan tidak datar. Artinya tengah-tengah tinggi tidak atau datar juga tidak, serta warna yang netral yaitu harus disesuaikan biasanya dengan pakaian. Pakaiannya warna gelap, mengarah ke gelap juga warna sepatunya, jangan sampai kontras atau mencolok berbeda dengan pakaian yang digunakan. 2. Gunakan kemeja rapi dan sopan serta menarik. Artinya sopan di sini memang kemejanya disesuaikan untuk kemeja perempuan, kelihatan rapi serta menarik, memang enak dilihatnya atau dipandang. Dan ketiga, gunakan celana panjang atau rok yang rapi dan tidak ketat. Artinya untuk yang menggunakan celana panjang tidak ketat atau kelihatan seksi. Dan gunakan jilbab yang sesuai dengan warna pakaian. Nah, untuk jilbab ini otomatis kalau yang menggunakan jilbab, kalau celananya ketat berarti sudah tidak sesuai dengan jilbab yang digunakan. Itu untuk perempuan, pokoknya disesuaikan. Apalagi untuk penampilan biasanya perempuan lebih mengetahui, lebih peka, lebih mengerti. Makanya untuk perempuan persiapkan terlebih dahulu sebagai persiapan awal di sini memang serius kita mau melamar pekerjaan. Dan berikutnya bagi laki-laki. Yang pertama gunakan sepatu pantofel. Artinya jangan gunakan sepatu sport. Jadi harus lebih formal juga, sama gunakan kemeja yang rapi, bersih, serta yang lebih membedakan dari kegiatan biasanya yaitu ada dasi, jadi berdasi. 3. Gunakan celana warna gelap tetapi bukan bahan jeans. Maksudnya kalau bahan jeans itu secara tidak langsung bahwa jeans ini menunjukkan kurang formal. Berikutnya untuk rambut harus dicukur rapi, kalau bisa menggunakan gel, pokoknya kelihatan lebih rapi dari seperti biasanya. Dan nah ini lebih ada poin tambahan bagi laki-laki, gunakan sedikit pewangi, jadi biar memberikan efek yang lebih segar. Dan sama juga ini menunjukkan keseriusan bahwa kita siap tampil untuk diwawancara. Nah, itu dari segi aspek kepribadian. Tahap berikutnya setelah pribadian, maka berikutnya adalah gerak-gerik dan sopan santun. Artinya segala tindakan kita nanti dilihat oleh pewawancara, dipertimbangkan, kalau selebihnya dinilai, maka harus gerak-geriknya menunjukkan yang sopan santun atau menghormati. Di sini berkaitan dengan sopan santun
di dalamnya percaya diri dan rendah hati. Artinya menunjukkan sikap yang menghormati siapa pewawancara kita. Nanti kita jangan sampai melihat pewawancaranya umurnya lebih muda, maka sikap kita berubah tidak menghormati. Artinya di sini kita betul-betul harus tunjukkan santun, menghormati, dan siap akan diberikan pertanyaan serta nanti dijawabnya dengan penuh percaya diri. Ketiga yaitu tanggap dan kerjasama, artinya cepat tanggap terhadap pertanyaan yang diberikan. Jangan sampai pewawancara memberikan pertanyaan berulang-ulang. Dan berikutnya kerjasama, artinya siap kerjasama, menunjukkan keseriusan dalam menjawab pertanyaan, siap bekerjasama dengan perusahaan yang sedang kita kunjungi atau dalam proses melamar pekerjaan ini. Terus ekspresi wajah ini dapat terlihat dari dalam gambar sedang senyum, artinya dari ekspresi wajah kita tunjukkan kita itu merasa senang atau menyenangkan kita akan melamar ke perusahaan tersebut. Artinya di sini jangan sampai kita terlihat sedih atau menunjukkan mempunyai suatu masalah atau sedang marah. Nah ini dari sini juga sudah terlihat nanti pewawancara bisa menilai kita bahwa kita serius dan memang senang mau bekerja atau bergabung dengan perusahaan mereka. Dan berikutnya yaitu kemampuan memecahkan masalah. Artinya apabila diberikan pertanyaan yang sulit dari pewawancara, kita harus siap cepat berpikir, memberikan jawaban sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita bilang tidak tahu atau pokoknya sama sekali tidak ada jawaban, diam. Nah ini berusaha sesuai kemampuan kita, pokoknya menunjukkan kita bisa memberikan jawaban dengan pasti, jelas, dan benar. Itu untuk langkah berikutnya. Nah yang tadi sudah kita bahas penampilan dan bagaimana nanti dalam proses wawancara, tapi selebihnya kita harus persiapan wawancara kerja. Nah ini pada saat wawancara kerja berapa poin yang harus diperhatikan betul-betul, yaitu yang pertama datang tepat waktu. Nah ini apabila kalian misalkan sudah ada jadwalnya, diharap datang pukul berapa, diupayakan datang sebelumnya. Ini poin pertama nanti yang bisa menjadi penentuan penilaian. Kalau kita sudah datang terlambat, walaupun 1 menit tetap dikatakan terlambat, ini menjadi poin bahwa kita itu nantinya dalam melakukan pekerjaan juga akan seperti itu, akan lalai, akan tidak tepat waktu. Jadi tidak disiplin. Ini artinya berkaitan dengan kedisiplinan. Yang kedua, bersikap yakin, artinya kita harus merasa optimis, jangan mengalah duluan, artinya siap berjuang. Di sini apapun yang kita lakukan selama itu positif, nah kita harus yakin bahwa ini terutama proses melamar pekerjaan ini kita optimis kita akan diterima di perusahaan tersebut. Dan berikutnya yaitu siapkan administrasi lamaran. Nah, maksudnya di sini biasanya dalam lowongan pekerjaan, dalam suatu jabatan yang akan diperlukan atau jabatan yang lagi diperlukan, biasanya ada kualifikasi tertentu atau syarat-syarat yang harus dipenuhi secara administrasi atau bukti fisiknya. Jadi ini harus disiapkan terutama apa kaitannya dalam proses interview. Nah nanti dalam interview biasanya bukti fisik dari administrasi ini akan dipertanyakan apakah betul memang milik kita sendiri atau bisa saja palsu atau milik orang lain. Nah ini persiapan dengan betul-betul apa yang kita punya, sesuaikan dengan kualifikasi atau syarat-syarat yang ditentukan tadi. Selanjutnya berpakaian rapi dan sopan. Nah ini artinya tadi sudah dibahas secara detail kenapa yang pertama dibahas dengan tentang kepribadian atau berpakaian, karena ini lebih paling utama, tadi udah dibahas lebih panjang lebar bagi laki-laki perempuan ya. Untuk berikutnya bersikap tenang, artinya kalau tegang, gelisah, apalagi sampai tidak bisa berkata-kata nantinya, apalagi apa yang pertanyaan mudah saja, kalau sikap kita tidak tenang nanti merasa sulit apa yang ditanyakan oleh pihak pewawancara. Jadi tenang saja, tidak usah kesannya membayangkan bahwa tes interview atau wawancara ini sedang diuji atau ujian. Berikutnya, ketuk pintu sebelum masuk ruangan wawancara kecuali jika ada yang mengantar. Ini seperti hal sepele, kalau ruangan wawancara yang kita nanti tempat wawancara itu tertutup pintunya, maka sebelumnya kita ketuk pintu dulu atau biasa orang Islam kita ucapkan salam. Nah misalkan sudah masuk ruangan,
Nah, nanti biasanya ada aturan lagi yang berikutnya bagaimana harus bersikap di ruangan. Tapi etika yang pertama yang harus diingat yaitu ketuk pintu dulu sebelum masuk. Dan berikutnya tersenyumlah. Nah, ini dari awal kita persiapan, kita sudah berpenampilan, tunjukkan bahwa dari ekspresi wajah kita bersemangat, tetap tersenyum, kita tetap memberikan kesan yang menyenangkan, senang untuk diwawancara dan kalau bisa senang untuk bisa bergabung dengan perusahaan yang kita tuju, yang kita akan lamar, yang kita akan misalkan kita sudah bersikap positif bahwa kita akan diterima di perusahaan tersebut. Yang berikutnya, nah ini berkaitan sama tadi kalau sudah ada di ruangan, jadi tunggu untuk sampai dipersilakan duduk. Misalkan jadi jangan sampai sudah masuk ruangan karena kursi sudah disediakan kita duduk sembarangan atau langsung saja duduk. Nah, kalau bisa tunggu dipersilakan, tapi misalkan pewawancara atau tuan rumahnya tidak mempersilakan dengan jangka waktu yang lama, kita menunggu, maka kita bisa duduk tapi dengan izin terlebih dahulu. Ini seperti sama juga ketuk pintu dan ini hal sepele tapi ini bisa jadi pertimbangan pewawancara mengenai kepribadian atau karakter kita termasuk ke dalam kedisiplinan juga. Untuk berikutnya ingat nama pewawancara dengan benar. Apabila ketemu dengan pewawancara dan beliau memperkenalkan diri, nah dengan betul-betul kita ingat namanya, siapa tahu itu menjadi poin juga bahwa kita itu betul-betul telah diwawancara dengan siapa nama orang tersebut. Jangan sampai dilupakan, terutama kalau kita kan nama pelamar itu sudah ada di biodata, nah kita tidak tahu nama pewawancara. Apabila menyebutkan, memperkenalkan diri sebagai pewawancara, nah kita ingat dengan benar, jangan sampai dilupakan. Bisa saja ini poinnya buat apa nanti misalkan diterima, bisa diterima di perusahaan tersebut, kemungkinan ada yang bertanya diwawancara sama siapa, nah kita sudah lupa namanya. Nah, mudah-mudahan bisa mengingat dengan benar, kalau bisa ya diingat dengan benar, kalau bisa bawa catatan ya ditulis siapa pewawancara kita. Berikutnya, tetaplah pewawancara dengan sopan saat berbicara. Pada saat diberikan pertanyaan, kalau bisa wajah kita memang menatap pewawancara, artinya jangan memandang kemana-mana apalagi menunduk, apalagi memainkan suatu benda. Artinya kita menatap kepada orang yang diajak bicara tapi tatapannya dengan sopan, tetap dengan menunjukkan kita itu berperilaku yang baik, menunjukkan kita itu memang punya karakter yang baik. Jadi tunjukkan tetap kesopanan di sini harus terlihat walaupun pada saat sedang diwawancara atau sedang ditanya-tanya. Berikutnya, tunjukkan kemampuan diri tetapi jangan berlebihan. Apa yang kita punya sesuai dengan kualifikasi tadi, apa yang dibutuhkan yaitu misalkan posisi sebagai manajer. Nah, kita mengetahui ilmu tentang manajer, nah kita tunjukkan ilmu-ilmunya, ucapkan tapi maksudnya jangan berlebihan di sini. Artinya apa yang ditanyakan kita jawab sesuai dengan yang ditanyakan, jangan ditambah yang lain-lainnya yang tidak ditanyakan, yang tidak perlu, apalagi melebihi apa yang ditanyakan. Ditanya ilmu tentang manajer, bicara tentang di atas manajer, misalkan tentang direktur. Jadi harus sesuai kemampuan kita, memang kita tahu tapi harus sesuai dengan pertanyaannya. Jangan menunjukkan seperti ini, bedanya percaya diri sama sombong. Nah, itu hati-hati. Kalau percaya diri kita itu siap menerima pertanyaan sesulit apapun, tapi kalau sombong artinya kita biasanya menantang apa yang kesannya kita itu tahu segalanya, tapi jangan ditunjukkan. Nah, itu bedanya percaya diri sama sombong. Berikutnya, perhatikan pertanyaan wawancara dengan baik dan tidak perlu diulang. Nah, ini yang sebelumnya sudah ada kan diungkapkan, harus cepat tanggap, artinya jangan sampai berulang-ulang pertanyaannya, apalagi pura-pura karena tidak tahu jawabannya terus bertanya berulang-ulang. Misalkan kecuali dari pewawancara berbicaranya kurang jelas, nah kita tanya ulang tapi dengan ucapan mohon maaf diulangi. Tapi kalau memang kita sudah jelas pertanyaannya tapi tidak tahu jawabannya dan cari alasan diulang-ulang pertanyaannya, itu tidak boleh dan harus dihindari. Sesulit apapun kita berusaha menjawab apa yang ditanyakan. Berikutnya bicara dengan jelas, artinya boleh lantang tapi volumenya ya sesuaikan dengan jarak, bagaimana jarak dengan pewawancara. Artinya jangan sampai ada kata-kata yang ya kurang jelas di sini,
karena bisa saja karena tidak tahu disamar-samarkan, ya tidak jelas ya. Harus sejelas-jelasnya. Jadi pewawancara bisa mendengar dengan baik, dengan jelas, terutama ya mau salah atau benar, yang penting kita sudah jelas menjelaskannya secara jelas. Berikutnya, atur nada agar terdengar menyenangkan dan sopan. Nah, ini tetap dari segi suara kita tetap ada merendah, ada yang tinggi, itu harus diatur. Tetap yang ditunjukkan adalah masalah kesopanan. Jadi dari wawancara ini bisa saja bukan pertanyaan yang diajukan jawabannya harus benar atau salah, tapi bagaimana sikap kita, cara menjawabnya. Kalau betul-betul walaupun salah juga, tapi penyampaiannya enak didengarnya, sopan kelihatannya, bisa saja jadi nilai poin untuk pewawancara. Berikutnya, tunjukkan minat dan kesungguhan. Nah, ini dari keseluruhan kita dari awal, dari kerapihan pakaian, penampilan pribadi, gaya bicara, ini juga sudah menunjukkan minat kesungguhan kita ingin bergabung dengan perusahaan yang kita lamar tersebut. Di sini bisa saja dari gaya bicara dengan penuh semangat, tunjukkan ekspresi menyenangkan. Nah, ini jadi pewawancara melihat kita sungguh-sungguh ingin bergabung dengan perusahaan. Bersikaplah jujur. Jujur ini paling diutamakan di perusahaan. Nanti dari cara menyampaikan jawaban kelihatan kalau ada yang direka-reka atau maksudnya dibuat-buat, itu nanti ketahuan. Terutama jujur ini bisa dari administrasi saja. Administrasi lamaran sudah kelihatan nanti ini betul punya milik sendiri atau orang lain. Nah, di situ kejujuran sudah terlihat. Nah, itu tadi semuanya ilmu-ilmu bagaimana apabila kalian diwawancara. Nah, semuanya bisa dipelajari, tapi tetap itu hanya ikhtiar kita, bahwa usaha kita untuk memperoleh suatu pekerjaan, langkah-langkahnya, tapi tetap yang pertama atau poin yang paling penting adalah berdoa. Dari semua yang telah dipelajari sampai bisa, tapi kalau tidak berdoa, semuanya akan sia-sia. Tetap doa yang paling kuat, nomor satu. Kalau memang kita sudah lancar misalkan wawancara, ternyata memang bukan jodohnya bekerja di situ, nah itu tetap doa kita yang paling kuat. Nanti kalau sudah berdoa diiringi dengan ilmunya, tahu ikhtiar, insya Allah semuanya akan terwujud. Misalkan dalam proses nanti mencari pekerjaan, itu tentang posisi kalian apabila sedang diwawancara. Nah, sekarang ada sekilas atau sedikit ilmu sikap-sikap yang harus dimiliki pewawancara. Nah, ini minimal diketahui oleh kalian. Oh, sikap pewawancara itu harusnya begini. Bisa saja nanti kalian kalau melihat pewawancaranya kurang adil atau ada kejanggalan, kita bisa pertimbangkan juga untuk misalkan kenapa saya jawabannya sudah tepat, sudah bersikap ini, tapi kurang, nanti kita lihat seperti apa sikap pewawancaranya juga. Yang pertama yang harus dimiliki itu netral. Netral di sini bahwa pewawancara itu tidak berkomentar untuk tidak setuju dengan informasi yang diungkapkan. Artinya begini, tugas pewawancara hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan, bisa saja nanti jawaban-jawabannya itu secara tertulisnya diolah, itu sebagai poin nilai. Jadi tidak boleh pada saat itu memutuskan bahwa ini tidak layak atau tidak cocok untuk bekerja. Jadi tetap pewawancara juga di sini hanya merekam informasi, maksudnya mengumpulkan bukti-bukti secara lisannya dari pihak yang melamar. Nah, nanti dikumpulkan bukti fisiknya secara lisannya, nanti ditulis secara tertulis juga. Jadi tetap pewawancara di sini harus betul-betul memberikan respon yang menyenangkan terhadap pelamar. Ramah, kalau ramah ya pasti harus ramah, menyenangkan juga karena bisa berpengaruh terhadap pelamar. Artinya begini, paling yang menentukan nanti si pelamar intonasi berubah, sikap berubah karena pewawancara yang tidak ramah atau tidak menyenangkan. Bisa saja terpancing emosinya karena yang wawancara juga memancing-mancing untuk pelamar tersebut marah. Jadi poin yang berikutnya yang memang harus dimiliki seorang pewawancara yaitu bersikap ramah. Ditunjukkan juga sikap yang menyenangkan menerima pelamar atau orang yang mau bergabung dengan perusahaan yang dimilikinya. Terus berlaku adil, artinya apabila banyak pelamar yang melamar pekerjaan, pastinya lebih dari satu. Jadi kalau di sini diusahakan tetap bersikap sama ke semua pelamar dalam proses
interviewnya tidak membeda-bedakan atau bisa saja berubah karena pelamar nomor satu bersikap ramah karena terlalu capek dan sebagainya berubah sikapnya. Jadi diusahakan adil di sini dari penerimaannya tetap ke semua pelamar, terutama dalam proses mengumpulkan bukti-buktinya, semuanya tidak ada sama, tidak ada yang dihilangkan atau direkayasa, semuanya bersifat proses penilaiannya secara adil, semuanya dilakukan sama sesuai prosedur atau aturan dari perusahaan. Dan yang terakhir, hindari ketegangan, ya tadi ke semua pelamar ciptakan suasana menyenangkan. Jadi di sini ada istilahnya tidak ada responden yang dinilai atau diuji. Artinya usahakan pewawancara juga menciptakan suasana ini sebagai obrolan seperti biasa saja, tidak sedang dinilai, tidak sedang diuji, tetapi tetap nantinya pewawancara juga harus mengumpulkan bukti sebagai bukti fisik mana dari semua pelamar dicari yang dari yang baik itu dicari yang terbaik. Jadi pewawancara juga harus bisa mengendalikan semua situasi pembicaraan sehingga semuanya bisa diarahkan dengan baik. Nah, itu ilmu tentang proses atau prosedur dalam interview atau wawancara. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau kurang jelas nanti sudah proses pembelajaran di sekolah lagi, kita lanjutkan lagi dan nanti kita praktekkan juga proses interview ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, nanti kembali lagi ke sekolah. Mudah-mudahan semuanya lancar sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi proses pembelajarannya di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.